Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 2 Juni 2023. Hari ini adalah Jumat pertama, kesempatan bagi kita untuk menghormati hati kudus Tuhan Yesus dan berdevosi kepada sakramen Maha Kudus. Bacaan Ekaristi yang menjadi dasar permenungan kita dikutip dari kitab Putra Sirak bab 44 ayat 1 ayat 9-12 yang menggambarkan bagaimana leluhur kita dikenang sepanjang masa karena penuh dengan belas kasihan. Hidupnya berkenan kepada Allah, maka ia akan dikenang oleh keturunannya sepanjang masa. Sedangkan pada bacaan Injil dari Markus bab 11 ayat 11-26, beberapa hal akan kita dengarkan. Yang pertama, soal pohon ara yang tidak menghasilkan buah ketika Yesus mencari pada pohon itu. Yang kedua, bagaimana Yesus menukar atau membalik-balikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan tidak mengizinkan mereka untuk melintasi halaman bait Allah. Berikutnya adalah soal iman yang kokoh dan bagaimana kita bersikap dengan orang lain, yakni supaya kita mengampuni kesalahan mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana dalam Injil ungkapan Yesus dengan berbagai macam reaksi. Dua hal atau dua peristiwa merupakan kekecewaan, dan dua hal lagi harapan atau anjuran. Ketika Yesus mencari pohon ara, harapannya ia mendapatkan hasil atau buahnya. Yesus menghendaki agar pohon ara itu menghasilkan buah. Demikian pula ketika masuk bait Allah, harapannya bait Allah itu dipakai untuk berdoa, memuji Allah, bukan untuk berdagang dan mencari keuntungan. Yesus kecewa karena harapan itu tidak terpenuhi. Di balik kekecewaan itu, Yesus menegur dan mengingatkan kita bagaimana harapan-harapan itu benar-benar dapat kita wujud nyatakan. Yesus menempatkan manusia di tengah-tengah bumi ini agar menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh Yesus Kristus. Maka kita boleh bertanya, apakah aku selama ini sudah menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh Yesus? Harapannya bahwa kita, ketika Yesus bertanya kepada kita dan mencari sesuatu kepada diri kita, ia menemukan buah-buah yang sungguh keluar
dari diri kita sendiri. Pertanyaannya, buah apa yang saya hasilkan untuk saya berikan kepada Yesus? Harapan yang kedua adalah menggunakan bait Allah bukan untuk hal-hal yang lain. Bait Allah bukanlah gedung gereja. Bait Allah adalah hati kita masing-masing. Apakah kita menggunakan hati ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, ataukah seperti pedagang-pedagang yang berjualan di bait Allah menyalahgunakan bait Allah untuk kepentingan pribadi? Bagaimana hati ini kita pakai dalam kehidupan kita? Kita hidup dengan hati, bertindak dengan hati yang baik, tempat Allah bersemayam. Dengan demikian, kita akan mampu untuk memenuhi harapan Yesus Kristus itu. Dua hal yang lain diharapkan oleh Yesus secara eksplisit, yakni bagaimana kita mempunyai iman kepercayaan sekecil apapun akan bisa menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak perlu bimbang kepada Yesus yang kita percayai sebagai Mesias. Dan kalau kita memiliki iman seperti itu, hidup kita dasarkan hanya pada Yesus sang sumber iman kita. Dan kalau kita mengikuti Yesus seperti itu, maka mau tidak mau yang ada adalah semangat kasih, dan kita harus berani mengampuni seorang akan yang lain. Bagaimana realitas hidup kita? Harapannya semoga kita mampu untuk sungguh-sungguh punya iman yang tebal dan mendalam, dan akhirnya dengan iman itu kita mampu untuk saling mengampuni seorang akan yang lain, dan dengan demikian kita akan menghasilkan buah seperti pohon ara seharusnya menghasilkan buah. Dan bagaimana kita memakai hati kita untuk kepentingan rohani. Semoga kita mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan kita akhirnya benar-benar menjadi anak Allah yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menjaga kami, melindungi kami, mengingatkan kami lewat Yesus Kristus Putra-Mu, yang senantiasa menginginkan kami setia kepadamu. Biarlah akhirnya kami melaksanakan kehendak-Mu sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan. Buatlah kami beriman dengan mendalam, agar akhirnya hidup dan karya-karya kami senantiasa hanya terarah kepadamu. Mampukan kami untuk menghasilkan buah, dan mampukan kami untuk sungguh punya iman yang besar, dan juga saling mengampuni seorang akan yang lain, agar akhirnya kami boleh mengalami cinta kasih-Mu. Kuatkan kami bila kami lemah, tuntun umat-Mu bila tersesat, agar kami hanya melaksanakan kehendak-Mu. Bantulah umat-Mu yang sakit,
dengan rahmat kesembuhan sehingga boleh mengalami sukacita. Mereka yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang secara ekonomi Engkau bantu agar mereka boleh bertumbuh, berkembang, dan tetap terjamin sehingga punya iman yang kuat dan mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Untuk itu ya Bapa, bantu kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Cuci tangan dengan air, pakai masker, pakai sanitizer. Booster kedua, pola hidup sehat, dan jaga dari segala mara bahaya. Semoga dengan demikian kita sungguh terbebas dari segala penyakit, khususnya virus corona. Saya mengundang penjelasan semua untuk mengikuti KEP agar kita semakin mendalam hidup rohani dan mampu untuk membantu orang lain dalam perkembangan imannya. Saya akan mendaftar depan gereja atau dekat panti Pandala Bakti. Terima kasih untuk semua usaha dalam mengembangkan gereja kita dengan cara masing-masing. Semoga dengan demikian kita semakin berkenan kepada Allah. Saya undang untuk ambil bagian dalam mengisi gedung serbaguna kita. Hari ini adalah Jumat pertama. Panjenengan yang belum sempat ekaristi pagi, silakan mengikuti pada sore nanti jam 6 supaya kita semakin mampu berdevosi kepada sakramen Maha Kudus dan juga mampu untuk menghormati hati kudus Tuhan Yesus. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.